Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Novi. How are you today? Semoga anak-anakku yang soleh-solehah beserta ayah dan bundanya selalu dalam keadaan bahagia, sehat, cerdas, dan ceria. Sebelum memulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Aku anak soleh, duduk yang rapi, tangan dilipat, tidak bicara lagi. Bila aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Sikap berdoa, tangan diangkat, berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Artinya, aku rela bertuhan Allah dan aku rela beragama Islam dan aku rela Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya Allah, berilah aku ilmu dan berilah aku rizki dan pemahaman. Amin. Kali ini kita akan belajar mengenal macam-macam alat komunikasi. Alat komunikasi itu apa ya? Alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Alat komunikasi itu ada 3 macam. Yang pertama, alat komunikasi media elektronik. Yang kedua, alat komunikasi media cetak. Yang ketiga, alat komunikasi tradisional. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, ada yang sudah tahu apa saja alat komunikasi itu? Oh, ada yang belum. Yuk, kita belajar bersama. Let's go. Alat komunikasi macam-macam jenisnya. TV, radio, handphone, majalah, surat, koran. Dengar bunyi telepon kring-kring, TV untuk dilihat, radio untuk didengar, koran untuk dibaca.
sama-sama melihat macam-macam alat komunikasi elektronik. Nah, ini adalah radio. Jadi, kita mendapatkan informasi dari radio dengan cara mendengarkan informasi itu. Jadi, radio berguna untuk menerima informasi berupa suara. Informasi yang dihasilkan radio berupa suara atau audio saja. Berikutnya adalah televisi atau TV. Televisi merupakan alat komunikasi yang menghasilkan informasi dalam bentuk suara dan gambar bergerak. Berikutnya adalah handphone atau telepon genggam atau HP. Ini adalah HP. HP adalah alat komunikasi yang dapat menyampaikan informasi dalam bentuk suara atau audio, kemudian dalam bentuk video, dan dalam bentuk tulisan atau teks. HP merupakan alat komunikasi modern yang tercepat dalam menyampaikan informasi. Berikutnya adalah telepon. Ini adalah telepon. Telepon ini biasa digunakan di kantor-kantor atau di rumah. Telepon ini dapat menyampaikan informasi dalam bentuk suara atau audio saja. Nah, ini walkie-talkie. Walkie-talkie ini juga berfungsi sebagai media komunikasi. Biasa digunakan oleh Bapak polisi untuk saling berkomunikasi dengan teman kerjanya. Informasi yang dihasilkan hanya berupa suara saja atau audio. Nah, kalau yang ini alat komunikasi berupa toa. Nah, alat komunikasi ini biasa digunakan oleh kantor-kantor atau rumah ibadah atau juga sekolah. Nah, fungsinya untuk menyampaikan informasi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau yang ini adalah laptop atau komputer. Komputer atau laptop ini juga merupakan alat komunikasi yang biasa digunakan untuk mencari informasi atau juga digunakan untuk mengetik. Alat ini bisa menghasilkan gambar dan juga suara. Hampir semua kantor dan sekolah sudah menggunakan laptop atau komputer ini. Dan kebanyakan pelajar sudah mampu menggunakan laptop ini. Nah, berikutnya alat komunikasi media cetak. Di sini ada koran. Koran digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal melalui gambar dan tulisan. Jadi, informasi di dalam koran hanya berupa gambar dan tulisan. Kalau kita tidak membacanya, maka kita tidak akan
mendapatkan beritanya atau informasi yang ada di dalam koran. Berikutnya adalah majalah. Majalah juga merupakan alat komunikasi yang berupa gambar dan tulisan yang harus dibaca agar kita bisa mengetahui informasi yang ada di dalamnya. Nah, sekarang mari kita lihat alat komunikasi tradisional. Yang pertama adalah kentongan. Ini adalah kentongan. Kentongan adalah alat komunikasi tradisional yang menghasilkan informasi dalam bentuk suara atau bunyi. Walaupun alat komunikasi tradisional, tapi kentongan ini masih digunakan sampai saat ini saat pos ronda dan digunakan pada saat bulan Ramadan untuk membangunkan orang-orang sahur. Alat komunikasi tradisional berikutnya adalah surat. Ini adalah surat. Surat memberikan informasi dalam bentuk tulisan. Jadi, untuk mendapatkan informasi pada surat, kita harus membaca surat itu terlebih dahulu. Nah, yang ini adalah beduk. Beduk adalah alat informasi yang sering kita jumpai di masjid. Alat ini memberi informasi kepada masyarakat bahwa sudah tiba waktu sholat atau sudah tiba waktu berbuka puasa, dan sering juga dibunyikan pada hari-hari besar agama Islam. Nah, kalau yang ini adalah telepon kaleng. Biasa digunakan anak-anak untuk bermain telepon-teleponan bersama temannya. Nah, yang ini adalah lonceng. Lonceng juga merupakan alat informasi. Biasa digunakan sebagai penanda dimulainya suatu kegiatan. Biasa dijumpai di sekolah, di rumah ibadah, dan lain-lain. Nah, ini adalah asap. Asap digunakan sebagai alat komunikasi dari hasil pembakaran dari ranting-ranting seperti api unggun. Dapat kita gunakan untuk memberitahukan lokasi kita apabila kita tersesat di hutan atau di tempat yang tidak berpenghuni. Asap akan membumbung tinggi ke atas dan akan dilihat orang lain, dan kita pun akan selamat. Nah, yang ini adalah keong. Keong juga alat komunikasi yang digunakan pada zaman dahulu pada sebuah kerajaan untuk mengabarkan kepada sang raja bahwa ada tamu yang datang, atau digunakan sebagai penanda dimulainya peperangan. Nah, itu tadi macam-macam alat komunikasi. Semoga apa yang Bu Novi sampaikan dapat bermanfaat ya. Cukup sekian belajar kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap sholat 5 waktu ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.